Istriku belum genap 6 bulan meninggal, dan bapak mertuaku terbaring lumpuh tak berdaya di kamar sebelah akibat stroke. Tapi malam itu, di ruang keluarga yang remang-remang, kewarasanku justru hancur lebur. Bukannya menjaga kehormatan keluarga yang sedang berduka, aku malah pasrah saat ibu mertuaku sendiri melucuti kabinet negaranya dan memberikanku pelayanan yang tak pernah kudapatkan sebelumnya. Gila! Selamat datang di kisah paling mind-blowing yang bakal bikin kalian semua naik darah, sobat rahasia. Normalnya, menantu yang numpang di rumah mertua pasca ditinggal mati istri itu harusnya tahu diri dan fokus ngurus anak. Pemuda satu ini malah dapat pelayanan VIP dari ibu mertuanya sendiri yang ternyata lagi kesepian parah dan puber kedua. Yang bikin merinding, mereka nekat lakuin cuman berjarak beberapa meter dari kamar bapak mertuanya yang lagi sakit keras. Buat kalian yang mentalnya kuat dan penasaran gimana kronologi malam jahanam yang pada akhirnya berujung maut ini, hajar dulu tombol like dan subscribe-nya sekarang juga. Siapin napas kalian, mari kita bongkar rahasia liar di balik daster Bu Yanti. Udah gak usah takut nak Agus, bapak kan sudah tidur, kata Bu Yanti pada menantunya itu. Tapi Bu, kalau bapak dengar, kata Agus ragu-ragu. Ya jangan sampai dengar tuh anak Agus, kata Bu Yanti lagi sambil mengedipkan netranya. Mendengar hal itu, Agus pun tersenyum, dan dengan ragu-ragu, ia pun memulai debutnya itu. Lalu selanjutnya, ya begitulah kira-kira keakraban yang terjalin antara Agus dan Bu Yanti, mertuanya. Keduanya sama-sama hanyut akan kebersamaan mereka, bahkan tak peduli dengan resiko yang mungkin saja akan menimpa keduanya. Dan kisah itu bermula ketika suatu malam di mana Agus duduk termenung di teras rumah sambil ditemani secangkir kopi di meja. Saat itu bayangan istrinya mendadak hadir lagi. Rasa kangen pada mendiang sang istri membuat keinginannya tak bisa tersalurkan sejak meninggal 6 bulan lalu. Agus sendiri merupakan seorang yatim piatu. Sehari-hari ia bekerja menjadi buruh proyek dan masih menumpang tinggal di kediaman kedua mertuanya, Pak Herman dan Bu Yanti. Dulu semasa pacaran, Agus memang tak sengaja melakukan kesalahan, yaitu menghamili Murni, mendiang istrinya. Sampai akhirnya terpaksalah Agus dan Murni menikah untuk menutupi aib keluarga. Dan dikarenakan belum mapan serta tekanan ekonomi yang serba kekurangan, Murni harus menjadi TKW di negeri tetangga. Apalagi di sana katanya gajinya besar, sehingga Murni tergiur untuk pergi mencari rezeki di sana. Tapi nahas, belum genap 6 bulan bekerja, kabar duka pun datang dari istri Agus itu. Murni mengalami kecelakaan saat pergi ke pasar dan meninggal sebelum mendapat pertolongan. Duka itu cukup membuat Agus terpukul. Baik Agus dan kedua mertuanya merasa kehilangan. Belum lagi putra mereka yang masih berusia 2 tahun harus kehilangan kasih sayang seorang ibu. Beruntung bapak dan ibu mertua Agus sangatlah pengertian. Mereka masih mengizinkan Agus tinggal bersama mertuanya dengan alasan masih ada cucu yang membutuhkan kasih sayang. Kendati demikian, Agus tak lantas berpangku tangan. Sebagai buruh proyek, Agus selalu menunjukkan sikap yang rajin dalam bekerja. Ya meskipun sedikit banyak ia masih ikut makan dengan mertuanya. Tapi sebisa mungkin pria itu ikut andil memberikan uang belanja untuk ibu mertuanya. Keakraban Agus dan mertuanya pun sangatlah baik. Hal itu terbukti bagaimana kedua mertuanya itu memperlakukan Agus seperti anak mereka sendiri. Tak seperti kebanyakan anak mantu yang tinggal di rumah mertua, Agus dan mertuanya sering ngobrol
dan tak kaku untuk bergurau bersama. Bapak mertuanya, Pak Herman, berusia 50 tahun. Beliau sudah tak mampu lagi bekerja lantaran sakit stroke. Sejak 1 tahun belakangan sehari-hari, pria itu hanya tidur di kamar sambil nonton TV seharian karena memang tak ada lagi yang bisa dikerjakan. Sedangkan ibu mertuanya, Bu Yanti, selain merawat suami serta cucunya, wanita itu juga bekerja sebagai tukang cuci baju dari rumah ke rumah. Pekerjaan itu tentu hanya cukup untuk membeli beras. Tapi untunglah, kadang ada tetangga yang baik hati memberi uang lebih lantaran Bu Yanti merupakan orang yang cekatan. Meski di usia 47 tahun, Bu Yanti masih nampak bugar. Perawakan yang kecil membuat wanita tua itu nampak lincah. Hal itu pula lah yang membuat Bu Yanti sering dipanggil para tetangga untuk membersihkan rumah mereka. 1 bulan pasca kepergian Murni, mungkin Agus masih bisa menahan kerinduannya. Tapi lewat 2 bulan dan bulan berikutnya, kerinduan itu semakin menyiksa batinnya. Sebenarnya Bu Yanti sudah menyarankan Agus untuk berkeluarga lagi. Tapi Agus selalu menolaknya dengan alasan ingin setia dan tak ingin membuat putranya kecewa. Tapi semakin lama, batinnya tak bisa kompromi. Seperti halnya malam itu, tepatnya saat jam 11 malam, Agus masih duduk di depan terasnya. Ia lantas masuk dalam rumah berniat untuk tidur, berharap keinginannya mereda. Saat melewati ruang keluarga, nampak ibu mertua dan putranya tidur di depan TV. Semula Agus mengabaikan mereka. Tapi ketika langkahnya makin mendekat, Agus justru menemukan panorama tak biasa pada ibu mertuanya. Nampak Bu Yanti tidur dengan lelap, menggunakan daster yang rupanya sedikit hijrah dari tempat semula. Bahkan segitiga bermuda bunga-bunga pun tak luput dari netra menantunya. Spontan uhuy, keinginan Agus pun makin timbul saja. Beruntung akal sehat Agus masih bekerja. Ia buru-buru pergi ke kamar, berharap keinginannya itu mereda. Tapi di sana bukannya mereda. Bayang-bayang segitiga bermuda tadi justru makin berputar-putar di benaknya. Karena tak tahan, akhirnya Agus pun sedikit membuka pintu, lalu melatih jawi jemawi sambil memperhatikan ibu mertuanya. Kebetulan jarak antara pintu dan mertuanya pun cukup dekat, sehingga dengan jelas Agus bisa memantau sambil membayangkan taram tam-tam dengan mertuanya. Dalam waktu singkat dan tanpa bersuara, semburatlah pundi-pundi kebaikan itu pada pintu. Setelah merapikan diri, Agus pun keluar kamar. Ia hendak mengambil putranya yang tidur di samping Bu Yanti dan memindahkannya ke kamar. Tapi rupanya saat Agus hendak menggendong putranya itu, secara bersamaan Bu Yanti bangun dan menoleh. "Loh anak Agus, ibu kira kamu sudah tidur tadi. Kayaknya sudah masuk kamar ya," ucap Bu Yanti. Mendengar itu, Agus kaget bukan kepalang. Rupanya ibu mertuanya itu belum tidur. Ada rasa takut kalau mertuanya itu mengetahui kelakuannya tadi. Belum Bu." "Lah kok ibu belum tidur juga toh?" "Ya belum toh, lawang tak mermin tapi gak kesirep." "Anakmu biar tidur sini aja sama ibu. Kasian takut kebangun lagi. Kamu tidur sebelahnya aja. Kalau nanti dia bangun, tinggal diajak masuk," jawab Bu Yanti. Mendengar itu, Agus pun agak tenang. Sepertinya Bu Yanti tak tahu dengan kelakuan baiknya tadi. Dan beruntung, jukung otomatisnya pun juga sudah tenang. Karena bisa malu juga kalau sampai ketahuan hormat. "Ya udah Bu, Agus di sini juga nemenin ibu." Maksud Agus nemeni Rizky," jawab Agus mencoba bergurau. Agus memang lumayan akrab dengan Bu Yanti. Tak ayal kadang gurauan seperti itu sudah biasa bagi mereka. Singkatnya, Agus pun rebahan di depan TV. Sementara putranya berada di tengah antara Agus dan ibu mertuanya.
Beberapa menit kemudian, suara dengkuran pun terdengar. Saat Agus menoleh, rupanya Bu Yanti sudah tidur dengan menghadap dinding, dan daster itu pun semraut seperti tadi lagi. Sontak keinginan Agus pun timbul lagi. Disertai jukung otomatis yang hormat kembali. Entah keberanian dari mana, Agus justru memindah putranya menjadi di sebelahnya. Hal itu agar tak ada batas antara dirinya dan Bu Yanti. Kalaupun nanti ibu mertuanya itu bangun, Agus tinggal beralasan jika putranya pindah sendiri. Sejenak Agus perhatikan ibu mertuanya itu. Lagi berada sedekat itu, pikiran Agus pun tambah mumet. Bisa saja ia langsung melancarkan niat mulianya itu, tapi logikanya masih bekerja. Ia khawatir Bu Yanti akan menolak, dan pastinya ia akan diusir jika ibu mertuanya itu marah. Alhasil, Agus memutuskan untuk melatih Jawi Jemawi yang sedikit lain dari yang tadi. Ia ambil jukung otomatis hormat itu, lalu memarkirkan pada benua-benua di antara segitiga bermuda. Deru angin kian memburu. Seiring Jawi Jemawi makin melaju tinggi, Agus pun hanyut. Bahkan saking hanyutnya, pria itu tak sadar jika pundi-pundi kebaikannya jatuh pada benua di depannya itu. Seketika itu, Agus kaget dan bingung untuk membersihkannya. Mencoba berpikir cepat untuk mengatasinya, tapi belum juga menemukan cara. Mendadak terdengar suara Pak Herman memanggil istrinya. Buru-buru Agus pura-pura tidur ketika Bu Yanti bangun. Wanita itu tak menyadari jika ada pundi-pundi kebaikan di benua itu. Wanita itu langsung beranjak menuju kamar suaminya. Hanya saja, sebelum Bu Yanti masuk, ia sempat menoleh ke arah Agus. Wanita itu terheran lantaran menantunya sudah berpindah tepat di sebelahnya tadi. Walah, mudah-mudahan ibu enggak kecuriga ya, batin Agus kalang kabut. Singkatnya, esok harinya ketika jam dinding sudah menunjukkan angka 6, Agus bangun dan melihat putranya makan di dapur bersama ibu mertuanya. Dengan canggung bercampur takut, Agus melewati mereka menuju kamar mandi yang ada di samping dapur. Agus sempat menoleh ke arah Bu Yanti, tapi mertuanya itu justru membuang muka. Ia tak menyadari jika Bu Yanti sudah mengetahui kebaikannya semalam. Terutama pundi-pundi kebaikan yang menantunya itu letakkan pada dua benua Afrikanya itu. Bu Yanti sendiri sebenarnya merasa jengkel pada Agus. Tapi entah kenapa ada rasa bangga juga di hatinya. Bangga karena rupanya ia masih bisa membuat pria muda seperti Agus kesamsem padanya. Aduh, aku ini kenapa toh? Apa jangan-jangan aku puber kedua ya? Gumam Bu Yanti sambil geleng-geleng kepala menepis pikiran itu. Sejak itu, entah kenapa baik Bu Yanti dan Agus merasa canggung setiap kali berpapasan. Beberapa hari terakhir pun suasana rumah menjadi beda. Tak ada canda tawa atau obrolan seperti biasa. Dan Agus pun menyadarinya. Ia yakin sang mertua pasti sudah mengetahui kebolehannya selama ini. Ya udahlah, besok-besok baiknya aku minta maaf. Aku bilang jujur aja kalau waktu itu benar-benar mumet, pikir Agus saat itu. Hingga di suatu sore saat Agus baru pulang dari tempat kerjanya, pria itu mendapati Bu Yanti duduk di depan teras rumahnya. Dalam kesempatan itu, Agus berniat meminta maaf sekaligus mengakui kekeliruannya. Ia bahkan sudah siap jika seandainya Bu Yanti akan mengusir dan tak lagi menganggapnya sebagai menantu. Yang penting pikirannya tenang, meskipun nantinya mungkin ia akan dibenci dengan kejujurannya itu. Bu, Agus mau ngomong sesuatu, kata Agus sambil duduk di samping mertuanya. Bu Yanti menoleh. Ia pun bisa menebak dari gelagat Agus. Pasti menantunya itu akan membahas hal kemarin itu. Ibu sudah tahu. Ibu kecewa sama kamu, Nak Agus, kata Yanti dengan nada datar. Mendengar itu, Agus menunduk tak berani menoleh. Maaf Bu, Agus kemarin benar-benar mumet soalnya rindu sama Murni.
Tapi, kenapa harus pada Ibu Toh Agus? Agus diam sejenak. Ia bingung untuk menjawab. Soalnya, Agus kesengsem melihat segitiga bermuda itu, Bu. Ungkap Agus membuat Bu Yanti terdiam antara malu dan bingung. Sejenak suasana menjadi hening. Saat itu, Agus sudah siap jika seandainya Bu Yanti benar-benar akan mengusirnya. Tapi beruntung suara Pak Herman yang memanggil dari dalam kamar membuyarkan kecanggungan mereka. Tanpa menjawab, Bu Yanti beranjak meninggalkan Agus yang masih merasa bersalah. Dan rupanya, sejak mengetahui alasan Agus yang sebenarnya, sikap Bu Yanti pun berubah seketika. Alih-alih menjaga jarak dengan menantunya, wanita itu justru seperti remaja yang mencari perhatian. Ia malah lebih sering berdandan menor, walaupun hanya di rumah. Seolah-olah wanita itu seperti mengundang sang menantu untuk mengulang kebaikannya. Hal itu sempat pula diperhatikan oleh Pak Herman tentang perubahan istrinya. Pak Herman juga sempat bertanya tentang perubahan Bu Yanti itu. Tapi istrinya itu hanya beralasan agar Pak Herman tak bosan melihat penampilannya. Pak Herman pun tak menaruh curiga. Pria itu menganggap itu mungkin adalah salah satu alternatif untuk menyembuhkan penyakit stroke-nya. Berbeda dengan Pak Herman, Agus sendiri malah makin heran dengan sikap ibu mertuanya. Padahal kemarin Bu Yanti bilang kecewa, tapi nyatanya wanita itu justru seperti hendak menggoda Imronnya. Hingga suatu malam, hal yang dikhawatirkan itu pun terjadi juga. Saat itu Bu Yanti, Agus, serta putranya berkumpul di teras depan. Sampai tak lama kemudian, ketiganya masuk ke dalam lantaran rintik hujan mulai turun dan angin mulai terasa dingin. Di ruang keluarga, Agus menyalakan TV. Sementara putranya yang mulai mengantuk meminta Bu Yanti untuk menemaninya tidur di depan TV. Agus sendiri sebenarnya ingin mengajak putranya itu pindah, tapi Bu Yanti justru mencegahnya. Biarin aja di sini sama ibu, kalau sudah tidur baru dipindah. Agus pun seperti dejavu. Dengan sikap mertuanya, ia jadi teringat peristiwa waktu lalu dan mengira apakah Bu Yanti Imronnya. Karena tak ingin berpikir yang tidak-tidak, Agus akhirnya memutuskan pergi ke depan teras rumah. Di sana, ia kembali memikirkan sikap ibu mertuanya. Ia sungguh tak mengerti mengapa sang mertua seolah memberi kesempatan lagi. Dalam kekalutan itu, mendadak Bu Yanti datang menghampiri beberapa menit kemudian. "Nak Agus, boleh ibu minta tolong?" Sontak Agus gugup seketika. Iya Bu, minta tolong apa ya?" "Pundak ibu pegal, kamu bisa bantu ngurut kan?" Jantung Agus berdebar mendengar ucapan mertuanya. Sebenarnya ia ragu karena bisa saja nanti keadaan berubah kalau ia berdua dengan ibu mertuanya. Tapi Agus juga tak mungkin mengatakan tidak dan memberitahu alasan sebenarnya. Sekarang Bu." Bu Yanti mengangguk lalu melangkah duduk di depan TV dan terpaksa Agus pun mengikutinya. Waduh, lagi kalut mikirin sikap mertua di teras, sang menantu malah mendadak diminta masuk buat pijat pundak di depan TV. Bakal cuma mijat biasa, atau malah ditawari jajanan khusus nih. Klik subscribe dulu yuk, sebelum kita intip obrolan rahasia mereka selanjutnya. Di sana, Bu Yanti pun menyiapkan diri dengan meletakkan kabinet menyisakan bungkusan bantal sofa premium tersebut. Sebenarnya, Agus mulai deg-degan, tapi akhirnya ia berusaha menyembunyikan dan mulai membantunya. Semula suasana hening sampai beberapa menit kemudian. "Nak Agus, sudah hampir 3 bulan loh, Murni enggak ada," kata Yanti memulai obrolan. "Iya Bu, memangnya kenapa Bu?" "Selama ditinggal Murni, Nak Agus pernah jajan di luar enggak?" Tanyanya membuat Agus heran. "Ya gimana mau jajan Bu, untuk makan aja susah toh," sahut Agus sekenanya.
Iya nak Agus, jangan pernah jajan di luar loh ya. Lagi pula di rumah kan sudah ada jajanan yang nganggur toh, sahut Bu Yanti tersenyum. Maksud ibu? Tanya Agus mencoba mencerna ucapan mertuanya. Alah, kamu kayaknya nggak tahu aja. Mendengar hal itu pun, Agus pun tersenyum. Ia mulai mengerti kemana arah obrolan mertuanya. Memangnya boleh ya, Bu? Bu Yanti tak menjawab, tapi mendadak ia berbalik sambil tersenyum. Ya pokoknya ojo sampai bapakmu weruh toh nak Agus. Rasa takut Agus pun hilang. Setelah mendengar ucapan mertuanya, ia tersenyum. Iya Bu, Agus kan juga nggak ingin ada yang tahu. Tak ingin membuang waktu, Agus pun merapatkan barisannya hingga sebuah sambutan ia haturkan. Bu Yanti pun senantiasa menyambutnya. Agus benar-benar tak mengira jika pada akhirnya ia bakal mendapat kebaikan itu dari mertuanya. Rasanya seperti mimpi yang belum pernah ia alami sebelumnya. Beberapa kali Bu Yanti memanggil-manggil nama menantunya tatkala Agus mencari-cari kebaikan yang tak pernah ditemuinya. Dan setelah rampung, barulah Bu Yanti merubah haluan negara menyiapkan hati dan pikirannya. Dan begitulah selanjutnya, Agus berusaha konsisten melajukan Jukung menuju tujuan utama. Ia tak ingin mertuanya itu kecewa, karena itu jalan satu-satunya membuat Bu Yanti hanyut akan kebaikannya. Sementara itu, di kamar yang letaknya tak jauh dari ruang TV, Pak Herman nampak mengepalkan tangannya. Pria itu memang tak mengetahui secara langsung rapat paripurna itu. Tapi ia bisa mendengar seruan-seruan kebaikan istri dan menantunya. Mendadak kepalanya terasa pusing. Bahkan saking pusingnya, pria itu hendak mengambil segelas air di sebelahnya. Tapi sayangnya, gelas itu terjatuh karena Pak Herman tiba-tiba kaku dan tak sadarkan diri. Agus dan Yanti yang mendengar suara gelas jatuh itu pun kaget. Sejenak mereka saling menoleh. Kayaknya bapak itu Bu, kata Agus pada ibu mertuanya. Mendengar itu, Bu Yanti berlari menemui Pak Herman di kamarnya. Dan betapa terkejutnya Bu Yanti mendapati ada gelas pecah, sementara Pak Herman tergeletak di lantai. Loh Pak, Bapak kenapa toh? Panggil Bu Yanti, tapi tak ada jawaban. Akhirnya malam itu juga Agus dan Bu Yanti membawa Pak Herman ke rumah sakit. Tapi sayangnya ketika tiba di sana dan mendapat perawatan sebentar, nyawa Pak Herman tak tertolong. Pak Herman pun meninggal dunia. Bu Yanti pun menangis sesenggukan. Begitu pula Agus yang hanya bisa menyalahkan diri mereka sendiri. Keduanya pun menyadari semua itu karena kekeliruan mereka. Dan akhirnya, sejak peristiwa itu, baik Bu Yanti dan Agus memutuskan untuk mengakhiri keakraban tersebut. Untuk mengantisipasi kejadian itu terulang, Agus memilih mengontrak rumah dan berpisah dengan mertuanya. Keduanya sama-sama terpukul dengan kepergian Pak Herman dan berjanji mengubur kenangan kelam yang sempat mereka lalui bersama. Tamat. Benar-benar gila dan membuat dada kita terasa sesak manakala melihat bagaimana akhir dari babak kehidupan Agus dan Bu Yanti ini. Dari sebuah kelemahan iman yang berpadu dengan ketidakmampuan mengendalikan hawa nafsu sesaat, semuanya berujung pada sebuah tragedi berdarah tanpa senjata tajam yang sangat menyayat hati. Kisah ini bukan lagi sekadar narasi perselingkuhan biasa atau drama rumah tangga picisan yang sering kita dengar di warung kopi, melainkan sebuah pengkhianatan paling brutal, liar, dan nirempati yang dilakukan tepat di depan hidup seseorang yang sedang berada dalam titik terendah kehidupannya. Bayangkan saja, Pak Herman yang sedang terbaring sakit, lumpuh karena stroke, dan sama sekali tak mampu berbuat apa-apa,
pada detik-detik terakhir hembusan napasnya, justru harus mendengarkan secara langsung suara desahan pengkhianatan dari dua orang yang paling ia percayai di atas muka bumi ini. Di satu sisi, ada istri yang mendampinginya melewati pahit manis kehidupan selama puluhan tahun, dan di sisi lain, ada menantu laki-laki yang ia kasihi. Ia tampung di rumahnya sendiri meski putrinya telah tiada. Hati suami atau ayah mana yang tidak hancur lebur, berkeping-keping hingga menjadi debu. Kematian Pak Herman bukanlah murni semata-mata karena komplikasi penyakit fisik yang menggerogotinya, melainkan sebuah serangan jantung fatal yang dipicu secara langsung oleh rasa sakit hati, syok, dan kekecewaan yang teramat sangat luar biasa. Ini adalah bentuk pembunuhan karakter dan mental yang merenggut nyawa secara harfiah. Agus dan Bu Yanti mungkin di awal merasa sangat pintar karena bisa mengemas rahasia kotor mereka dengan rapi di balik kedok saling menemani di ruang keluarga. Tapi mereka lupa bahwa dinding rumah itu punya telinga dan rasa sakit yang ditorehkan pada orang yang tak berdaya akan selalu mengundang karma yang menyala-nyala. Mari kita telah lebih dalam dan mengupas tuntas kekacauan ini dari sisi Agus. Sebagai seorang laki-laki muda yang baru saja ditinggal mati oleh istrinya untuk selama-lamanya, memang sangat wajar jika ia merasa kesepian, hancur, dan kehilangan arah pijakan di masa-masa awal kedukaannya. Kematian murni jelas meninggalkan lubang besar di hatinya. Namun, rasa duka yang mendalam dan jeritan kesepian itu sama sekali tidak bisa dan tidak akan pernah boleh dijadikan tameng murahan untuk membenarkan tindakan bejatnya. Agus seolah mengalami amnesia moral dan lupa diri akan posisinya. Ia lupa bahwa dirinya hanyalah seorang pria yatim piatu yang menumpang hidup di bawah atap kebaikan mertuanya. Ketika kedua mertuanya dengan penuh belas kasih dan lapang dada mengizinkannya tetap tinggal demi masa depan sang cucu yang baru berusia 2 tahun, Agus seharusnya membalas budi luhur tersebut dengan penghormatan setinggi-tingginya. Ia seharusnya menjaga kehormatan keluarga itu, menjadi pelindung bagi anak dan mertuanya, serta mendoakan kebaikan bagi mendiang istrinya tercinta. Namun, apa yang terjadi pada kenyataannya sungguh membuat kita muak. Kedipan mata, sikap salah tingkah, dan daster mertuanya ternyata jauh lebih menggoda daripada rasa hormatnya kepada almarhumah Murni. Alih-alih pergi menjauh, mencari kesibukan yang lebih bermanfaat, atau mencari pelampiasan yang positif seperti bekerja lebih keras di proyek untuk masa depan anaknya, Agus justru dengan sadar dan sengaja memilih untuk mengeksploitasi momen kelemahan di malam yang sunyi tersebut. Ia sangat menikmati permainan gila dan mendebarkan ini dengan dalih konyol untuk mengobati luka batin akibat duka. Agus terbukti telah gagal total menjadi seorang ayah yang pantas dijadikan panutan oleh anaknya kelak. Gagal menjadi suami yang setia pada janji suci pernikahannya, bahkan setelah maut memisahkan mereka. Dan gagal menjadi menantu yang tahu tata krama, serta tahu diuntung. Kini, sepanjang sisa usianya yang masih panjang, Agus harus memikul ransel kutukan berupa beban karma yang sangat berat. Ia akan terus dihantui oleh bayang-bayang wajah sedih, mendiang istrinya setiap kali ia menatap wajah anaknya sendiri, dan jeritan diam kematian bapak mertuanya yang mati dalam kondisi penuh tanda tanya dan kepenasaran yang luar biasa. Di sisi lain, kita tidak bisa melepaskan pandangan dari sosok yang seharusnya menjadi garda terdepan, penjaga moral, etika, dan kewarasan di dalam rumah tangga tersebut, yaitu Bu Yanti. Di usianya yang sudah menginjak 47 tahun, Bu Yanti seharusnya sudah berada di fase kehidupan yang matang, penuh dengan kebijaksanaan,
ketenangan batin, dan sepenuhnya memfokuskan diri pada ibadah serta merawat suaminya yang sedang sakit parah tanpa mengharapkan pamrih selain ridha dari Sang Pencipta. Statusnya sebagai seorang ibu yang baru saja kehilangan anak perempuannya, dan seorang nenek yang harus merawat cucu balita yang sudah menjadi yatim, seharusnya menjadi jangkar pengingat paling kuat, paling kokoh untuk tidak bertingkah macam-macam dan senantiasa menjaga maruah serta nama baik keluarga. Namun, kisah ini memberikan tamparan yang sangat keras pada kewarasan kita semua dengan realitas pahit bahwa godaan masa puber kedua dan rasa kesepian akibat suami yang tak lagi bisa memberikan nafkah batin ternyata mampu meruntuhkan benteng keimanan yang paling tebal sekalipun jika tidak dibarengi dengan pengendalian diri yang luar biasa kuat. Apa yang dilakukan oleh Bu Yanti bukanlah sebuah kehilafan semata yang terjadi dalam sekejap mata tanpa disengaja. Ia secara sadar merespons tatapan nakal menantunya. Ia secara sengaja membiarkan pakaiannya tidak teratur untuk memancing hasrat. Dan puncaknya, ia secara aktif mengundang Agus untuk melakukan perbuatan terlarang tersebut di ruang keluarga. Sebuah ruangan yang hanya berjarak beberapa meter dan dibatasi tembok tipis dari tempat suaminya meregang nyawa dalam kelumpuhan. Ini adalah sebuah bentuk degradasi moral, kejatuhan etika yang sangat mengerikan dan nyaris tak bisa dimaafkan oleh nalar manusia yang sehat. Bu Yanti telah secara sadar menukar harga dirinya, membuang kesetiaannya yang telah ia pupuk selama puluhan tahun, dan menginjak-injak kehormatannya sendiri sebagai seorang ibu mertua hanya demi mendapatkan secuil kenikmatan daging sesaat yang berdurasi beberapa menit saja. Dan bayaran yang harus ia terima dari alam semesta sangatlah kontan, instan, menyakitkan, dan tak bisa ditawar-tawar lagi. Ia kehilangan suaminya untuk selama-lamanya dalam kondisi yang paling tidak terhormat dan menyakitkan. Air mata penyesalan sebesar lautan yang ia tumpahkan saat bersimpuh di pusara. Pak Herman tidak akan pernah bisa mengembalikan detak jantung suaminya. Tidak akan bisa membangunkan suaminya dari kematian atau menghapus cap pengkhianat kotor yang telah tertulis secara abadi di dalam sanubarinya sendiri. Pesan moral dari tragedi berdarah yang tak kasat mata ini sungguh sangat tajam, mendalam, dan berlapis-lapis untuk kita jadikan bahan renungan di setiap hembusan napas kehidupan kita. Pesan pertama dan yang paling fundamental, kesepian, kedukaan, atau perasaan hancur karena kehilangan orang yang dicintai sama sekali bukanlah sebuah lisensi atau alasan pembenar untuk merusak batasan suci sebuah keluarga. Kehilangan seseorang karena maut memang menyakitkan, tapi mencari pelampiasan dari rasa sakit itu dengan merusak tatanan moral hanya akan melahirkan luka baru yang jauh lebih menganga dan tak bisa disembuhkan. Sebosan apapun kalian di dalam rumah, sesepi apapun hidup yang sedang kalian jalani saat ini, seberat apapun beban pikiran yang menghimpit di dada, jangan pernah sekalipun mencari kehangatan pelarian di tempat yang salah. Apalagi dengan melibatkan orang yang masih memiliki ikatan kekerabatan yang sangat dekat dan tinggal di bawah atap yang sama. Hawa nafsu itu ibarat api liar yang kelaparan. Jika kalian berani memercikannya dan memainkannya di dalam rumah kalian sendiri demi sebuah sensasi adrenalin sesaat, maka jangan salahkan siapa-siapa jika pada akhirnya seluruh rumah itu hangus terbakar menjadi abu, membawa serta orang-orang terkasih yang tak bersalah ke dalam jurang kehancuran yang tak berdasar. Pesan moral kedua, terkhusus bagi siapa saja yang saat ini sedang diuji oleh Tuhan dengan pasangan yang sakit parah, kondisi ekonomi keluarga yang mencekik leher,
atau badai rumah tangga bertubi-tubi lainnya, selalu ingatlah bahwa nilai kesetiaan justru diuji bukan di saat semuanya sedang baik-baik saja dan bergelimang harta. Kesetiaan di saat-saat krisis, di saat pasangan tak lagi terlihat sempurna secara fisik, di saat pasangan tak berdaya di atas ranjang pesakitan dan tidak bisa memberikan apa-apa selain kelemahan. Itulah momen yang benar-benar menentukan kualitas sejati dari diri dan harga diri kalian sebagai seorang manusia bermartabat. Mengkhianati pasangan yang sedang berjuang mati-matian melawan penyakit adalah sebuah kejahatan moral tingkat tinggi yang paling pengecut. Jangan pernah berani menari-nari di atas penderitaan pasangan kalian sendiri, apalagi melakukannya tepat di belakang punggung mereka saat mereka sedang menutup mata menahan rasa sakit di kamar sebelah. Pengorbanan untuk merawat pasangan yang sakit memang teramat sangat melelahkan secara fisik, psikis, dan finansial. Namun, pahala, kehormatan, dan kedamaian batin yang didapatkan dari kesabaran itu jauh melebihi kenikmatan maksiat manapun yang hanya sekejap mata. Pesan moral ketiga, sekaligus penutup dari segala kegilaan dan kekacauan kisah ini. Ketahuilah bahwa di dunia ini tidak ada satupun kejahatan, perselingkuhan, atau perbuatan maksiat yang tidak meninggalkan jejak. Agus dan Bu Yanti mungkin sempat merasa di atas angin, merasa sangat beruntung dan pintar, karena bisa bermain rapi dari pandangan curiga para tetangga maupun gosip warga sekitar. Mereka mengira keheningan malam dan rintik hujan akan mengubur dosa mereka selamanya di ruang keluarga itu. Tapi, karma dan hukum alam semesta bekerja dengan cara yang paling brutal, paling sunyi, paling tepat sasaran, dan seringkali tak terduga oleh nalar kaliber manusiawi manapun. Suara pecahan gelas dan kematian Pak Herman adalah saksi bisu sekaligus algojo yang menghukum keserakahan nafsu mereka. Rasa bersalah yang akan terus menghantui setiap hela napas mereka setiap malam, bayangan menakutkan dari masa lalu yang akan datang mencekik setiap kali mereka mencoba memejamkan mata, dan perasaan berdosa yang terus menghujam jiwa mereka hingga ke ulu hati adalah bentuk hukuman penjara batin yang jauh lebih menyiksa, lebih kejam, dan lebih mengerikan daripada sekadar hukuman sosial berupa cemoohan dari masyarakat luas. Rahasia busuk mungkin saja bisa dikubur sementara di dalam tanah, ditutupi dengan alasan kepindahan Agus dari rumah kontrakan atau kesibukan bekerja di tempat yang baru. Tapi, bau anyir dosa pengkhianatan tidak akan pernah bisa disembunyikan sampai kapanpun. Dosa itu akan terus bernapas, terus hidup, dan terus mengejar bayangan mereka sendiri dimanapun mereka berada. Menjadi pengingat abadi yang tak bisa dihapus memori, bahwa mereka pernah secara sadar menukar surga ketentraman keluarga mereka dengan kenikmatan tabu sesaat yang pada akhirnya berujung maut, tangisan, dan penyesalan kelam tanpa batas. Kesimpulan akhirnya sangatlah mutlak. Keburukan yang kita tanam dalam diam di ruang gelap, kelak akan kita tuai dengan teriakan histeris di tempat yang paling terang. Hiduplah dengan menjaga kewarasan, jagalah etika, dan pastikan kita tidak menjadi duri yang membunuh orang-orang yang kita cintai dari dalam. Terima kasih sudah menemani Mimin bercerita sampai akhir. Di video selanjutnya, Mimin sudah nyiapin satu kisah nyata yang penuh gejolak dan jauh lebih bikin mind-blowing. Biar kamu gak ketinggalan ceritanya besok, pastikan udah klik subscribe, nyalain loncengnya, dan share video mind-blowing ini ke teman-teman kalian biar mereka ikutan gregetan sekarang juga. Selamat beristirahat dan sampai jumpa di cerita berikutnya.